Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di program Ngabuburit JPM TV. Kisah Islami dan tausiah Ramadan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Farah Adelin. Bukan hanya menjadi simbol pemersatu umat Muslim Indonesia, Masjid Istiqlal juga dibangun dengan semangat kemerdekaan. Usai dipugar, perubahan Masjid Istiqlal semakin menarik perhatian publik, terutama dengan adanya terowongan silaturahmi yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Yang saya muliakan, saya berharap Masjid Istiqlal bukan hanya megah secara fisik, tetapi jauh dari itu sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan renovasi Masjid Istiqlal hari ini. Masjid Istiqlal telah dikenal sebagai salah satu masjid terbesar di Indonesia. Terletak di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Kelurahan Pasar Baru, Gambir, Jakarta Pusat, Masjid Istiqlal memiliki berbagai nilai penting bagi sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Masjid Istiqlal pun menjadi salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Berdirinya masjid ini tak terlepas dari ide Menteri Agama Republik Indonesia pertama, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan beberapa ulama saat itu. Ide ini datang setelah Indonesia merdeka. Keinginan masyarakat Indonesia kala itu memiliki sebuah masjid untuk tempat beribadah sekaligus menjadi simbol Islam di ibu kota. Setelah melalui proses panjang, pada tanggal 24 Agustus 1961, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di hadapan ribuan umat Islam, Presiden Soekarno melakukan pemasangan tiang pertama Masjid Istiqlal. Pembangunan Masjid Istiqlal menjadi hal bersejarah bagi warga Indonesia, khususnya Jakarta kala itu. Namun, pada kenyataannya, pembangunan Masjid Istiqlal tidak berjalan mulus akibat situasi politik yang kurang kondusif. Ketika situasi politik mereda, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan melanjutkan pembangunan Istiqlal pada 1966. 17 tahun kemudian, Masjid Istiqlal selesai dibangun dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 22 Februari 1978. Setiap bagian-bagian Masjid Istiqlal memiliki makna dan filosofi. 4 lantai balkon dan 1 lantai dasar Istiqlal melambangkan rukun Islam, jumlah sholat wajib dalam sehari, serta jumlah ideologi negara, Pancasila. Sementara itu, kubah Masjid Istiqlal berdiameter 45 meter yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia 1945. Bangunan ini juga ditopang oleh 12 tiang yang berarti hari kelahiran Nabi Muhammad yang jatuh pada 12 Rabiul Awal. Masjid Istiqlal juga memiliki menara setinggi 6.666 cm. Angka ini melambangkan seluruh jumlah ayat dalam Al-Quran. Sementara itu, menara masjid hanya berjumlah 1 yang melambangkan tanda keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keunikan lain dari Masjid Istiqlal ini adalah terdapat beduk raksasa yang terbuat dari pohon kayu meranti. Beduk ini berusia sekitar 300 tahun.
Kemegahan Masjid Istiqlal menjadi daya tarik jemaah untuk datang dan beribadah di masjid ini. Kenapa ya? Mungkin ikon kota Jakarta kayaknya lebih Masjid Istiqlal gitu, Mas. Jadi ya itulah kenapa pengen kesini gitu. Oh, ini pertama kali, baru pertama kali. Ya melebihi dari ekspektasi. Beda dari masjid-masjid yang lain. Pada Mei 2019, Masjid Istiqlal mengalami pemugaran untuk pertama kalinya. Renovasi ini berjalan selama 14 bulan dan rampung pada 7 Januari 2021. Masjid Istiqlal pun memiliki wajah baru dan semakin terlihat megah pada bagian luar dan dalam masjid. Perubahan baru Masjid Istiqlal menarik perhatian publik. Salah satunya adalah adanya terowongan bawah tanah yang bernama Terowongan Silaturahmi. Terowongan ini menyatukan dua bangunan ikonik di Jakarta, antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, sekaligus jemaah dari dua agama yang berbeda, Islam dan Katolik. Hadirnya terowongan penghubung ini merupakan usulan dari pemimpin dua rumah ibadah. Pembangunan terowongan silaturahmi dimulai sejak 15 Desember 2020 dengan panjang tunnel 28,3 meter, tinggi 3 meter, dan 4,1 meter. Dibangun dengan model transparan, pemandangan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral nampak sangat indah saat melewati terowongan silaturahmi. Selain sebagai ikon toleransi beragama, hadirnya terowongan silaturahmi juga mempermudah akses pejalan kaki untuk menyeberang. Terdapat pula tangga dan lift difabel untuk mempermudah penyandang disabilitas. Adanya terowongan silaturahmi ini bagus banget ya, karena juga kan sebagai lambang toleransi juga, terus juga memudahkan akses pejalan kaki, karena kan kalau kita tahu ya di daerah sana itu sering banget macet, jadi kalau misalnya kita lewat terowongan silaturahmi ini kan lewat bawah tanah, jadi mempermudah banget sih, nggak kena macet juga untuk pejalan kakinya. Semoga dengan adanya terowongan silaturahmi itu tetap bersih, terawat, terjaga, dan tidak ada yang merusak terowongan tersebut. Karena dari adanya terowongan tersebut itu bisa menjadi simbol kerukunan antar umat Islam dengan umat Katolik. Dengan hadirnya terowongan silaturahmi, diharapkan dapat mempererat kerukunan antara dua umat beragama dan menumbuhkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Tim Liputan JPM TV, Jakarta. Usai jeda, kami akan kembali dengan Masjid Bertiang 1 Kayu Jati berusia ratusan tahun. Bersama kami. Desa Mojokeneng di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur adalah sebuah desa kecil yang dijuluki sebagai kampung hafiz atau penghafal Al-Quran. Lantaran di desa ini terdapat belasan pondok pesantren dan asrama. Inilah sebuah desa kecil yang terletak di wilayah Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dengan jumlah penduduk sekitar 2.000 lebih, memiliki keunikan dan dijuluki sebagai kampung penghafal Al-Quran. Karena di desa ini terdapat sejumlah pondok pesantren dengan 17 asrama yang mengajari santrinya belajar Al-Quran. Di desa Mojogeneng, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto ini, setiap hari tak lepas dari aktivitas para santri belajar membaca Al-Quran di pondok. Bahkan kampung kecil ini tak seperti kampung pada umumnya, yang bernuansa seperti kampung santri atau kampung pondok pesantren penghafal Al-Quran.
Sekitar 1940-an, ada ulama besar yang merupakan santri dari Mbah Kiai Hashim Asy'ari yang bernama Kiai Haji Muhammad Yahdi Matlab yang mendirikan Ponpes Bidiatul Hidayah di desa Mojogeneng hingga menjadi besar hingga saat ini dengan banyaknya santri dan warga yang belajar Al-Quran hingga dijuluki desa Mojogeneng sebagai kampung penghafal Al-Quran. Di Kecamatan Jatirejo ini ada sekitar 150 penghafal Al-Quran di kampung selain santri ini penduduk ya, dan 110-nya ini dari desa Mojogeneng ya. Penduduk Mojogeneng. Terdapat sejumlah pondok pesantren dengan 17 asrama dan sebelumnya mengajari para santri belajar Al-Quran seperti diajarkan kepada para santri di asrama Darul Quran dan Baitul Quran Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah. Keberadaan Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah dan 17 asrama belajar Al-Quran ini telah mampu mengajari para hafiz dan hafizah dan mencetak ribuan santri dari penjuru Indonesia menjadi seorang hafiz atau penghafal Al-Quran. Salah satu di antara asrama-asrama di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah berjumlah 14 asrama ya. Tiap asrama itu ada program menghafal Al-Quran ya. Tapi hanya ini yang semuanya ya harus menghafal Al-Quran ya. Dengan banyaknya pondok pesantren dan asrama belajar Al-Quran ini, Desa Mojogeneng, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto dijuluki sebagai kampung penghafal Al-Quran. Namun yang terpenting dengan bekal belajar Al-Quran dan menjadi seorang hafiz dan hafizah, diharapkan para santri mampu mengamalkan saat terjun di tengah masyarakat. Aminuddin Ilham, JTV, Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah masjid unik berdiri di lingkungan Pondok Pesantren Wali Songo, Desa Lanjulor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Masjid ini hanya memiliki satu tiang dari kayu jati berusia ratusan tahun. Proses pendirian masjid satu tiang ini dilakukan tanpa bantuan alat berat. Sebuah masjid unik berdiri di lingkungan Pondok Pesantren Wali Songo, Desa Lanjulor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tempat ibadah umat muslim tersebut bernama Masjid An-Nur. Bagian ujung atap masjid tidak dihiasi kubah aluminium seperti masjid pada umumnya, melainkan gembol atau akar pohon jati. Namun, yang paling unik adalah masjid ini dibangun hanya bertumpu pada satu tiang berupa kayu jati utuh berusia ratusan tahun. Tiang penyangganya memiliki ketinggian 27 meter dan berdiameter 85 cm. Menurut pengasuh Ponpes Wali Songo, Nur Nasro Hadiningrat, pemilihan kayu jati utuh setinggi 27 meter ini memiliki maksud. Angka 27 merupakan simbol turunnya perintah sholat 5 waktu dari Allah kepada Nabi Muhammad saat melakukan Isra Mi'raj yang jatuh pada tanggal 27 Rajab. Proses pendirian masjid satu tiang ini terbilang di luar nalar manusia. Untuk membawa masuk kayu besar dilakukan tanpa bantuan alat berat. Konon, tiang kayu jati besar ini didirikan hanya menggunakan serat bambu. Namun, berkat kuasa Allah, tiang bisa berdiri tegak dan dapat dimanfaatkan untuk ibadah serta syiar agama Islam hingga sekarang. Juga kita berpikir, jadi tiangnya itu tingginya ada 27 meter, artinya bahwa sholat 5 waktu diwajibkan untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dimulai pada tanggal 27 Rajab. Hingga kini, masjid yang berada di lingkungan Ponpes Wali Songo ini masih dikenal keunikannya. Masjid ini makmur karena menjadi tempat ibadah dan dakwah bagi para santri, ponpes, dan masyarakat sekitar. Selain untuk beribadah para santri, masjid ini juga rutin digunakan para santri dan penduduk sekitar pondok untuk mengaji dan menjalankan sholat 5 waktu. Tak jarang, warga dari luar Tuban berkunjung untuk melihat dan menyempatkan beribadah. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban, Jawa Timur.
Usai jeda kami akan hadirkan tausiah Ramadan untuk Anda. Tetap bersama kami. Nasihat Ramadan hari ini, mari kita simak bersama kisah Malaikat Jibril saat bertemu Rasulullah SAW dan turunnya 2 surat istimewa yang akan disampaikan oleh Ustadz Hari Sanjaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa man ilaihi mansub. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang afiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin. Para pemirsa yang budiman, saat ini kita akan sedikit membahas tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelas tidak seluruh malaikat kita akan kami bahas. Tapi kita akan sama-sama bahas tentang malaikat Allah yang bernama Jibril. Malaikat Jibril alaihi salam digelar dan dibeli dan dijulukan oleh Allah Subhanahu wa taala Ruhul Amin atau Ruh Al-Amin. Dan ada yang mengatakan juga Ruhul Kudus. Maka di sini kita akan sedikit membahas tentang berapa kali malaikat Jibril menampakkan dirinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diketahui bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam menampakkan dirinya di hadapan Rasulullah itu 2 kali. Yang pertama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hiro, dan yang kedua malaikat Jibril menampakkan dirinya di hadapan Rasulullah ketika Rasulullah diberikan izin oleh Allah, yakni di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila Sidratul Muntaha wa ala raf-raf, dan di atas raf-raf, dan di atas dan di atas dan seterusnya. Dan di sini pun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan malaikat Jibril sedang dalam keadaan duduk-duduk, akhirnya Rasul diperlihatkan langitnya Allah Subhanahu wa taala terbuka, dan akhirnya Rasul menengadahkan kepalanya dan melihat bahwasanya langit itu terbuka. Jibril menjawab, "Ya Rasul, bahwasanya sebelumnya langit tidak pernah terbuka, dan hanya ini dan saat ini langit ini terbuka." Dan malaikat Jibril memberitahu bahwasanya ada kabar gembira untuk dirimu ya Rasulullah, akan diturunkannya 2 ayat atau 2
surat yang sangat istimewa, yang mana dua surat ini tidak pernah diturunkan di sebelum nabi-nabinya, hanya diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dua ayat itu? Yang pertama adalah suratul Fatihah, dan suratul Fatihah ini kita sebut al-sab'u mathani, surat Fatihah yang terulang-ulang di dalam sholat. Jadi siapa hamba yang membaca suratul Fatihah akan dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dicatat kebaikannya. Bagi siapa? Bagi yang membaca. Dan surat yang kedua ialah suratul Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih la nufarriqu baina ahadin min rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sampai akhir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan dua ayat ini atau dua surat ini turun bahwasanya malaikat Jibril dinamakan Aminus Sama, makhluk yang dipercaya penghuni langit, dan Sayyidina Muhammad Amirul Ard, makhluk yang dipercaya penghuni bumi. Maka mari kita sama-sama tauladani kisah sejarah yang nyata. Jangan pernah lepas dari membaca suratul Fatihah, dan jangan pernah lepas dari membaca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai akhir. Mudah-mudahan hikmah ini menjadi salah satu mau'idhah hasanah yang bisa kita petik dan kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya Al-Fakir Al-Hakir mohon maaf bila mana ada untayan apa yang tadi Al-Fakir sampaikan itu datangnya dari Al-Fakir pribadi. Bila mana datang kesempurnaan hanyalah Allah yang maha sempurna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian ngabuburit episode kali ini. Saya Farah Adeline undur diri dari hadapan Anda. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.